Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam secara khusus kepada pengerja GBI Crown Palace, baik yang ada di Ungaran, di Semarang, di Serpong. Senang sekali malam ini kita kembali berjumpa dalam Suara Gembala. Satu program yang dikhususkan bagi mereka yang rindu mendengar suara daripada Gembala Agung untuk menuntun setiap kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Amin. Nah, malam ini kita dalam format yang berbeda karena Ibu Gembala sedang izin mengikuti diklat pejabat GBI. Hari ini saya hadir bersama dengan Febri Nainggolan, WL kita, dan juga ketua musik kita, Angga. Nah, mari sebelum kita mulai mendengar suara Gembala kita terlebih dahulu datang pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Silakan untuk Febri. Mari Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya segala sesuatu yang terjadi, Tuhan kita sungguh baik. Mari kita nyanyikan pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari yang percaya katakan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dengan senang hatimu katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu, rencana indah, siapkan bagi setiap kami anak-Mu Tuhan, bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari yang di rumah-rumah sambil mengangkat tanganmu katakan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
kuasa-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu adalah kerinduan kami Tuhan. Berada di sisi-Mu adalah kesenangan kami Tuhan. Sebab kami percaya malam ini Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang di rumah-rumah Tuhan. Biar pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab setiap kami memiliki iman Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan, maupun di rumah-rumah Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Syana Rama, Rama, Syana Rama. Setiap kami Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Santoso Irawan Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan merupakan perkataan firman yang Kau ingin sampaikan Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya akan memperoleh rema Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Biar rema-Mu menghidupi setiap kami Tuhan. Biar memberikan kekuatan yang baru setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara-Mu Tuhan, suara gembala pada malam hari ini Tuhan. Dan setiap kita yang siap, mari bersama katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya malam ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita, juga Tuhan hadir di rumah-rumah. Nah, malam ini saya mengambil tema untuk suara gembala adalah Faith Part 2, iman bagian yang kedua. Nah, mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari sendengkan telinga saudara, buka telinga saudara, telinga rohani saudara, perhatikan apa yang Tuhan mau bicara buat saudara. Nah, mari kita buka Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-27. Lukas pasal 4 ayat 27. Dikatakan demikian, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, ya, perkataan Yesus ini dilatar belakangi waktu Yesus sedang ada di Nazaret, dan Yesus ditolak oleh orang-orang di Nazaret di tempat di mana dia itu tinggal. Asalnya daripada dia, orang tuanya berasal dari Nazaret. Nah, saudara, pada waktu Yesus berkhotbah di sana, tidak banyak orang yang percaya. Bahkan mereka menolak Tuhan Yesus sampai Yesus berkata seorang nabi tidak dihargai dan tidak dihormati di tempatnya sendiri. Dan di saat seperti itu, Yesus teringat peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu di Perjanjian Lama, yaitu di zaman Elisa. Yesus ingat dengan seorang yang bukan orang Israel, yang bukan bangsa pilihan. Justru Yesus teringat dengan seseorang dari bangsa Aram, bangsa Syria, bangsa yang menjadi musuh daripada orang Israel, yaitu seorang panglima yang bernama Naaman. Kenapa orang ini begitu spesial di hadapan Tuhan sampai Tuhan mengingat dan mengungkapkan orang ini? Nah, Alkitab mencatat bahwa di zaman Elisa itu ada banyak orang kusta. Saya percaya jumlahnya pasti banyak, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu. Tetapi yang menarik, hanya ada satu orang yang disembuhkan dari sekian banyak orang yang sakit kusta pada waktu itu, yaitu Naaman. Dan apa yang menarik hari ini yang kita mau bahas dari Naaman?
tentunya adalah iman daripada Naaman. Nah saudara, mari hari ini saya percaya mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit seperti Naaman yang terjadi, yaitu mengalami yang namanya kusta. Naaman ini adalah panglima yang sangat terpandang, yang sangat terkenal, dan dia sangat dihargai oleh tuannya, Raja Aram. Saudara, mungkin karena dia selalu memenangkan peperangan, dia selalu membawa keuntungan buat bangsa Syria, sehingga dia sangat disegani, sangat dihormati dan disayang oleh tuannya. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara melihat Naaman ini dari sisi imannya. Karena menarik sekali, ada banyak orang kusta di Israel, tapi yang justru disembuhkan bukan orang kusta yang ada di bangsa pilihan, tapi justru orang kusta yang ada di musuh dari bangsa pilihan, yaitu Naaman. Mari yang mau belajar sama-sama katakan, Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari yang percaya katakan, ya Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Nah, saudara yang sedang merindukan kesembuhan, akan kehidupan saudara, mungkin ada kusta dalam bisnis saudara, ada kusta dalam rumah tangga saudara, mungkin ada sakit penyakit dalam hidup saudara. Perhatikan akan iman dari Naaman. Nah, apa yang kita bisa belajar dari iman orang ini? Mari buka 2 Raja-Raja pasal 5. Kita akan mulai dengan ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang kedua. Nah, ini cerita tentang Naaman. Dikatakan demikian, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, Alkitab itu berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, menarik sekali, iman Naaman ini timbul dari dia mendengar perkataan firman itu justru dari seorang anak yang pada waktu itu anak perempuan yang ditawan oleh pasukannya Naaman dan dijadikan pembantu atas istrinya. Dari seorang budak dia mendengar perkataan firman itu.
Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman tidak mendengar perkataan firman ini dari dia mendengar secara audible. Tiba-tiba malaikat itu datang kepada Naaman dan berbicara, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman tidak mendengar perkataan firman ini dari seorang nabi yang datang kepada dia, atau dari hamba Tuhan yang luar biasa yang suka bernubuat dan berkata kepada dia. Tapi dia mendengar perkataan ini dari seorang budak perempuan yang notabene saudara nggak layak disebut sebagai seorang advisor, sebagai seorang yang bisa memberikan nasihat atau saran, karena dia budak. Budak pada waktu itu tidak ada harganya. Tapi inilah iman saudara, itu selalu timbul dari sikap hati yang benar. Orang ini sekalipun seorang panglima, tapi punya sikap yang rendah hati. Dan dia itu percaya bahwa Tuhan itu bisa berbicara lewat berbagai keadaan, lewat siapapun yang Tuhan mau pakai. Tidak peduli orang itu orang besar, hamba Tuhan, nabi besar, ataupun malaikat bahkan, ataupun audible. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk berbicara kepada kita. Dan dia tidak menyepelekan perkataan itu sekalipun itu keluar dari seorang budak. Dan dia menangkap itu sebagai perkataan Tuhan sekalipun yang berbicara adalah seorang budak. Nah saudara, ini kelemahan kita hari-hari ini. Kenapa kita ini tidak punya iman? Saya katakan seperti Naaman ini, karena kita ini terbentur dengan pola pikir dan sikap hati kita yang tidak benar. Kita selalu berpikir kalau Tuhan itu mesti begini, mesti begitu. Saya baru percaya kalau dia bicara audible. Hanya orang berkata begitu. Saya baru percaya kalau ada nabi besar atau hamba Tuhan besar ngomong sama saya baru percaya. Tapi kalau budak bawahan, saya nggak akan percaya. Saudara dengar ya, masa-masa seperti ini, kalau saudara mau menerima yang namanya rema, suara Tuhan, jangan batasi Tuhan berkata kepada saudara. Dia bisa berkata lewat banyak hal dalam hidup kita. Bahkan lewat keadaan, lewat bencana alam, lewat situasi yang sedang terjadi. Dia, Tuhan, yang tetap bisa berbicara. Seringkali yang membatasi adalah pola pikir kita. Sehingga kita nggak bisa menangkap apa yang Tuhan sedang bicara buat kita. Saya teringat saya punya teman seorang bisnismen. Bagaimana dia bersaksi bisnisnya hancur dan runtuh. Tadinya dia seorang bisnismen yang berhasil sukses. Nah satu kali ada temennya, dan temennya ini pelayan Tuhan, ngajak dia bisnis. Nah istrinya tahu, dan istrinya itu adalah seorang pendoa dan berdoa. Nah saudara, berdoa untuk rencana ini. Nah satu kali istrinya itu sampaikan, dia bilang, aku kok nggak srek ya. Aku kok nggak damai. Kamu bisnis dengan orang itu. Lalu apa respon teman saya ini? Kamu tuh perempuan tahu apa sih? Jangan sok peka. Kamu tuh ngerti apa soal bisnis? Dia merendahkan sekali istrinya yang memberikan masukan dan saran. Dan dia lupa bahwa Tuhan itu pakai istri itu menjadi penolong. Dan disitulah Tuhan menyuarakan suaranya. Dan benar saudara, begitu dia terlibat bisnis dengan temannya nih, sekalipun dia pelayan anak Tuhan, apa yang terjadi? Dia ditipu oleh temannya. Dan akhirnya bisnisnya hancur. Nah saudara, ini penting sekali. Kalau saudara mau punya iman seperti Naaman, pola pikir dan sikap hati itu menentukan saudara untuk bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Dengar baik-baik, jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah menganggap sepele. Siapapun yang sedang
memberikan pesan dan nasihat buat Anda. Yang setuju katakan amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Yang kedua, coba lihat ayat 4, 5 dan 9. Demikianlah firman Tuhan, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan bertanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Saudara, kalau kita membaca sekilas hanya sepertinya satu kejadian yang biasa. Tetapi di sini kita bisa melihat imannya Naaman itu begitu responsif sekali. Bagaimana dia meresponi perkataan Tuhan lewat seorang budak perempuan. Dia meresponi dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, yang saya kasih tahu, untuk dia bisa sampai ke rumah Elisa itu perlu pengorbanan yang besar. Itu dia harus pergi ke tempat musuh bebuyutannya. Saudara perlu tahu pada waktu itu Aram, Syria dengan Israel itu adalah musuh bebuyutan. Jadi untuk Naaman bisa sampai ke rumah Elisa itu mengorbankan nyawanya. Dan saudara, dia datang, kalau saudara lihat ke sana ayat yang ke-5, dia datang bukan dengan tangan yang hampa. Dia mempersiapkan berbagai persembahan. 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa dia punya iman itu, imannya begitu sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh sekali meresponi apa yang dikatakan Tuhan lewat budak perempuan itu. Dia melakukan persiapan, bahkan dia rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya untuk dia boleh mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ketaatannya itu ditunjukkan dengan begitu luar biasa melihat dari persiapan dia. Apa yang dia lakukan untuk dia bisa sampai ke rumah Elisa di negeri musuhnya, yaitu di Israel, menunjukkan dengan jelas bahwa imannya itu sungguh-sungguh sekali. Banyak di antara kita, kenapa kita ini nggak sampai kepada iman yang seperti ini? Karena begitu mendengar firman, kita tidak meresponi dengan penuh responsif. Kita menganggap firman itu hanya sekedar angin lalu. Bahkan mungkin sedikit sekali yang kita percaya akan firman yang datang kepada kita. Kita tidak punya sikap hati yang taat dan menunjukkan manifestasi pengorbanan dan kesungguhan dari apa yang kita dengar dari firman itu. Saudara, iman itu perlu resiko, iman itu perlu keberanian, iman itu perlu pengorbanan. Nah, oleh karena itulah saudara bisa melihat dari Naaman ini bagaimana dia sungguh-sungguhnya meresponi perkataan Tuhan. Oleh karena itu saya tidak heran kalau Yesus ingat
akan orang ini pada waktu dia ada di Nazaret. Saya berdoa buat saudara hari ini, waktu Tuhan sedang bicara kepada saudara, responi itu. Jangan sekedar diam, jangan cuma sekedar manggut-manggut, jangan cuma sekedar bergumam. Tapi saudara tunjukkan kesungguhan saudara bahwa saudara itu percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Amin. Dan itu akan membawa saudara kepada terobosan yang besar seperti yang dialami oleh Naaman. Yang percaya katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang terakhir ayat 10 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar bagimu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah saudara, perhatikan yang terakhir ini. Di ayat yang ke-10, waktu Naaman sampai ke tempat Elia, maka Elia itu menyuruh dia pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan diri di sana sebanyak 7 kali. Nah saudara, ayat yang ke-11, Naaman menjadi gusar. Kenapa? Karena ini kembali saudara, seringkali yang membuat kita ini tidak punya iman, ya ini saudara, yang membuat iman kita ini keliru itu adalah pola pikir kita. Kita sudah terima sesuatu pesan dari Tuhan, tapi seringkali pesan itu kita olah dan kita coba menggunakan cara dan pola pikir kita. Padahal Tuhan itu nggak bisa dibatasi dengan cara dan pola pikir kita. Nah saudara perlu mengerti ini, perlu belajar seperti ini saudara, bahwa seringkali yang membatasi itu adalah pola pikir kita. Naaman tuh berpikir kalau sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh budak, bahwa dia harus pergi ke nabi itu dan dia akan disembuhkan. Nah dia berpikir kalau nanti saya ke sana, maka nabi itu keluar, berdiri memanggil nama Tuhan, lalu menumpangkan tangan atas sakit saya dan saya disembuhkan. Saudara mesti ingat ya, pola pikir kita yang sering membatasi Tuhan itu bekerja. Tuhan itu nggak bisa dibatasi hanya dengan pola pikir kita yang sempit, yang cuma hanya memikirkan untuk kesenangan dan kemudahan kita. Tuhan punya banyak cara. Dan waktu itu begitu surprise sekali bahwa ternyata Elisa menyuruh Naaman untuk pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan diri di sana. Tapi puji Tuhan, ini penting saudara. Ayat yang ke-13, Naaman itu punya komunitas yang baik.
orang-orang yang ada di sekelilingnya mendorong dia untuk taat mengikuti apa yang dikatakan Nabi itu. Nah, saudara, sebagai penutup, perhatikan baik-baik. Iman kita seringkali bisa goyah karena komunitas kita komunitas yang salah, komunitas yang tidak tepat. Kita boleh bergaul dengan banyak orang, tapi untuk komunitas orang-orang yang dekat itu adalah orang-orang yang benar-benar yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kalau yang dekat dengan kita itu pencemooh, kita akan jadi pencemooh. Kalau yang dekat dengan kita itu adalah pengkhianat, kita akan jadi pengkhianat, saudara. Saudara harus bisa memilih orang-orang yang dekat, yang seringkali saudara ajak curhat, saudara ajak bertukar pikiran. Karena apa? Karena masukan mereka bisa mempengaruhi iman kita. Kalau seandainya pegawai-pegawainya nih, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang pencemooh, dia akan berkata kepada Naaman, iyalah, ngapainlah Naaman, susah-susah kamu udah sampai sini, cuma disuruh gitu, ayolah pulang. Nah, saudara, coba bisa bayangkan, Naaman akhirnya nggak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Hari-hari ini saudara mesti selektif. Di tengah-tengah masa resesi dan pandemi, saya melihat ada banyak timbul pencemooh. Ada banyak timbul, saudara, pengkhianat-pengkhianat. Seperti apa yang dikatakan Alkitab. Orang-orang yang kelihatannya Kristen, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, tapi dari mulutnya menghujat Tuhan, meragukan akan kehebatan Tuhan. Dan tidak sedikit yang mempengaruhi kita, menyimpang dari iman kita. Dan kita mesti berhati-hati dengan orang-orang yang demikian. Saudara, kalau kita punya komunitas yang salah, itu akan bisa membuat iman kita goyah dan ragu-ragu. Saya berdoa buat saudara, hari-hari yang sulit ini, punyailah komunitas yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang akan menguatkan dan mendukung kita dengan iman kita. Oleh karena itu, masuklah dalam kelompok-kelompok sel. Masuklah, buatlah komunitas-komunitas yang membangun, yang membawa Anda untuk makin kuat dalam iman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur. Nah, kesempatan yang berbahagia ini saya mau ajak saudara mendengarkan kesaksian iman dari WL kita, yaitu saudari Febri Nainggolan. Sebelumnya shalom teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Ya, suatu kesempatan yang berharga. Pada malam ini Bapak Gembala memberikan kesempatan untuk Febri menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Dan Febri benar-benar merasakan apa itu ujian iman di bulan Juli kemarin. Jadi tepat untuk 2 bulan ini Bapak Gembala itu kan memberikan rema tentang iman, ya, memberikan firman tentang iman. Dan di bulan Juli, tepatnya tanggal 16 Juli, Febri merasakan ujian iman yang Tuhan kasih. Dan itu bukan suatu hal yang mudah, tapi di situ Febri dibentuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dimana pada tanggal 16 Juli itu Febri mengalami kecelakaan maut. Tepatnya pada saat itu pulang latihan dari gereja, dan kecelakaan itu
pada saat hujan deras. Padahal pada saat itu saya sendiri tuh pakai celana panjang, pakai mantel. Dan ketika saya jatuh itu gimana ya Bapak Ibu? Jadi ada tiba-tiba orang, pada saat itu saya nggak tahu kalau orang itu ternyata dalam gangguan jiwa. Nah tiba-tiba orang itu lewat, entah dia itu motifnya ingin bunuh diri atau dia mungkin iseng. Jadi tiba-tiba dia menghadang Febri pada saat itu, dan karena itu kondisinya dari lampu merah ke hijau, semua motor, mobil itu lalu lalang. Jadi Febri itu nggak bisa menghalangi gitu. Jadi hanya ada dua pilihan, menabrakkan ke kiri atau ke kanan. Nah kalau ke kiri pada saat itu masih sempat lihat di spion, kalau kiri itu masih banyak mobil. Akhirnya bahkan pada saat itu Febri merasa Tuhan itu memberikan pertolongan. Jadi Febri itu membanting ke kanan dan kebetulan itu nggak terlalu banyak motor atau mobil yang lewat. Walaupun mungkin pada saat itu Febri memang jatuh dari motor setelah menabrak orang gila itu dan mengalami situasi yang cukup buruk ya, yaitu di kaki Febri sebelah kanan. Itu bagian tempurung lutut dan juga bagian bawah kaki itu lost skin atau bagian kulitnya itu hilang. Dan juga di tempurung lutut itu terjadi pendarahan yang cukup hebat, tapi untungnya dia tidak sampai ke sendinya, tidak sampai ke dalamnya. Akhirnya singkat cerita, pada saat itu Febri dibawa sama teman Febri, David, ke rumah sakit Siloam, karena kondisinya di saat itu dekat dengan rumah sakit Siloam. Akhirnya setelah dibersihkan kotorannya, pada saat itu di rumah sakit Siloam itu tenaga medisnya tidak lengkap, jadi harus dirujuk ke dua rumah sakit antara Karyadi dan Ketileng. Akhirnya karena yang dekat rumah itu rumah sakit Ketileng, akhirnya Febri menghubungi pihak keluarga dan akhirnya Febri dibawa ke rumah sakit Ketileng. Dan pada saat kondisi itu terjadi, ada satu hal yang Febri dapatkan itu ketika Febri jatuh itu Febri masih sempat bilang Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus pokoknya kayak gitu. Dan Febri nggak ada, kalau Febri yang lama itu mungkin akan kayak kenapa Tuhan kok aku gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu bahkan darah bercucuran, itu Febri masih kayak bilang Tuhan Yesus baik, karena itu kalau nyaris sedikit aja Febri ke kiri mungkin Febri mati gitu, karena kondisi lampu merah langsung hijau gitu, jadi langsung jalan semua. Tapi kenapa Febri jatuh itu di tempat yang jadinya sepi gitu, jadi itu masih bisa bersyukur gitu di situ. Walaupun mungkin orang tua itu udah yang tegang banget, bahkan sampai nangis karena emang darahnya terus mengalir gitu ya. Sampai akhirnya di rumah sakit Ketileng Febri dicek, dan disitulah kalau anak Tuhan itu pasti mendapatkan pertolongan emang yang terbaik gitu. Posisinya IGD itu rame full, dan kebetulan pada saat dokternya datang itu ternyata kakak kelas Febri gitu loh. Jadi begitu dia melihat aku langsung diambil gitu kursi rodanya, langsung Febri yang ditangani pertama karena kenal gitu kan. Sampai akhirnya dibersihkan semuanya segala macam. Awalnya itu ya perawatnya tuh dan dokternya tuh sempat kayak nakut-nakutin gitu ya, bilang kayak aduh ini kayaknya kemungkinan akan dioperasi nih, mungkin akan ditambal pakai kulit yang lain gitu. Tapi entah kenapa di situ kayak Febri itu dikasih ketenangan sama Tuhan. Kayak dalam hati aku cuma beriman, ini nggak akan ada terjadi sesuatu yang fatal, paling cuma dijahit aja, aku bilang kayak gitu. Dan itu kondisi mama, papa, adik, kakak semuanya itu udah nangis. Febri sebenarnya sakit banget, bahkan itu kondisinya kan banyak pasir, banyak ini, tapi kayak Tuhan tuh kasih kekuatan gitu, kayak aku bisa nahan aja rasa sakit itu. Bahkan aku maksudnya nangis tapi nggak yang sampai sakit banget gitu, kayak semua tuh rasa sakitku tuh ditanggung sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya aku berdoa dalam kesakitan aku cuma bilang Tuhan, walaupun nanti misalnya ada terjadi sesuatu sama kaki aku berdoa maksimal cuma dijahit aja, jangan sampai ada retak, jangan sampai ada patah. Dan itu yang terjadi, jadi kita perkatakan iman itu yang terjadi gitu. Sampai akhirnya Febri di ronsen dan kaki Febri puji Tuhan gak ada yang retak semuanya. Jadi pada saat memasuki ruangan ronsen itu Febri nyanyiin Om San tadi, kemenangan terjadi di sini. Karena aku ingat kesaksiannya Frankie Kuncoro pada saat dia jatuh kecelakaan, ayahnya nyuruh dia nyanyi lagu gitu kan, nyanyi lagu rohani, dan Febri nyanyiin kemenangan terjadi di sini. Karena pikir Febri, iman aku lebih besar nih daripada omongan semua dokter dan suster itu. Aku percaya nggak akan terjadi yang fatal gitu. Sampai akhirnya udah ditangani, dan pada saat itu memang ada bagian yang mungkin darahnya terus mengalir sampai akhirnya Febri harus operasi. Tapi Febri nggak mau yang sedih, nggak mau yang kayak duh ini gimana. Di situ memang benar-benar ujian banget yang harus Febri praktekkan iman Febri di situ. Jadi pada saat itu Febri cuma bilang operasinya pasti akan lancar. Dan pada saat itu juga Bapak Gembala serta teman-teman itu banyak yang berdatangan, dan itu menguatkan Febri gitu. Dari seluruh pelayan mimbar, kemudian kedatangan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, semua yang mendoakan itu nambah kekuatan buat Febri. Dan juga jadi Febri itu nggak ada down-nya sama sekali dalam kondisi itu. Sampai akhirnya besoknya operasi, deg-degan itu ada, tapi kayak
aku percaya Tuhanku tuh besar gitu, sesuai dengan pujian tadi. Dan akhirnya puji nama Tuhan, operasinya berjalan dengan lancar. Dan sampai saat ini Febri sedang dalam pemulihan. Walaupun sebenarnya dokter itu bilang ini pasti sebulan nih, nunggu sebulan 2 bulan baru kamu nanti bisa jalan dan segala macam. Tapi Febri pakai iman gitu, ngomong aku yakin Tuhan pasti kasih 2 minggu 3 minggu, karena Febri udah rindu pelayanan, Febri rindu untuk bisa kembali aktivitas lagi gitu. Karena jujur ya, yang jadi beban Febri itu adalah ketika ngelihat orang tersayang Febri itu menangis, sedih. Jadi Febri nggak mau di situasi itu. Dan tepat pada saat Febri sakit, bed rest di rumah sakit, itu Febri pada saat teduh itu membaca kisahnya Naaman. Jadi yang Febri baca itu kitab Raja-Raja sama Tawarik. Jadi ketika Pak Sam membawakan pada malam ini, kayak itu kebetulan banget yang selama ini menguatkan aku juga gitu. Salah satunya kisahnya Naaman, dimana benar ketika sikap hati kita ketika kita diuji, kita mau merendahkan hati, kita mau tenang, kita percaya 100% sama Tuhan. Tuhan tuh kasih mujizat gitu. Yang orang mungkin kemarin bilang jangan jalan dulu, ini pasti lukanya untuk numbuhin daging ini butuh waktu yang lama. Tapi Tuhan kasih mujizat dalam waktu 2 minggu, sampai dokternya tuh kaget kayak, loh ini kok lukanya udah baik gitu ya, ini kok udah nutup gitu. Bahkan mungkin saat ini hanya bagian kecil aja yang belum tertutup. Nah itu yang yang mungkin Tuhan kasih kesempatan Febri mengalami ini untuk menjadi kesaksian untuk Bapak Ibu dan teman-teman dalam situasi terburuk kita. Kalau kita mau merendahkan hati kita mau sikap hati kita benar, itu Tuhan pasti yang mampukan kita. Bahkan ada satu hal yang Febri tangkap ketika pada saat itu Pak San menyampaikan firman, iman itu sebagai alat tukar atau karansi kita. Tapi kita nggak bisa maksain ketika kita aku udah pelayanan Tuhan, aku buat gereja tuh udah full, udah ini. Tapi kok aku dapat yang kayak gini, kita nggak bisa maksain. Karena justru dalam kondisi terendah Febri, itu Tuhan berbicara gitu. Jadi dari berbagai keadaan kita yang kita alami sekarang, percayalah semua masalah itu untuk mendatangkan kebaikan. Apalagi kalau kita orang percaya, orang yang benar, doa orang benar itu besar kuasanya. Dan itu yang terjadi sama Febri. Dan Febri bersyukur akhirnya bisa ada di tempat ini kembali setelah 3 minggu kemarin hanya bisa menyaksikan secara streaming setiap ibadah dan setiap konten yang ada di gereja ini. Dan sekali lagi Febri mau kasih semangat buat Bapak Ibu atau saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami ujian iman. Dan ini ada satu pujian yang cukup menguatkan Febri. Dan kata-katanya ini yang membuat Febri untuk terus selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang bisa menyanyikan lagu ini, kita menyanyikan bersama. I love you Lord, oh your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life in everything, and all my life you have been so
Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Amin. Kalau saudara ada dalam masa-masa yang sulit, dalam tekanan yang berat, seperti apa yang pernah dialami oleh Febri, sudah dalam ujian iman hari ini, ayo hampiri Tuhan, percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah Tuhan. Yes. Ayo saudara, ambil roti, ambil anggur, kita datang sama Tuhan, katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Naikkan ucapan syukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jangan mengeluh, jangan kecewa. Ayo ucapkan syukur. Syukur saudara yang dalam masalah, dalam tekanan, dalam ujian. Ayo. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari berdoa saudara, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, lepaskan pengampunan. Biar kesembuhan terjadi, biar pemulihan terjadi malam ini. Mari angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sekarang. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima pemulihan. Terima mujizat. Naikkan
ucapan syukur-Mu. Terima kelegaan malam ini. Katakan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami terima anugerah, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima mujizat. Terima kasih apapun yang terjadi dalam hidup kami naikkan ucapan syukur. Dan kami percaya, waktu kami percaya, Tuhan, Engkau turun tangan menyembuhkan kami. Berkat-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Nah saudara, sebelum kita akhiri, saya mau sampaikan pengumuman yang pertama. Buat saudara yang belum punya komunitas untuk beribadah, kita punya komunitas ibadah. Yang pertama ada di Ungaran, Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Hotel C3. Ya saudara, di Ungaran. Saudara, ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Yang kedua, ada di kota Semarang, Jawa Tengah, di Gedung Gria Kanaan, Jalan Dr. Cipto nomor 151 Semarang. Ibadah setiap hari Minggu jam 8, jam 10, jam 1 siang khusus untuk anak-anak muda dan mereka yang berjiwa muda, dan jam 5 sore. Yang ketiga, ada di Hotel Grand Suri BSD City. Baru dibuka minggu lalu, saudara. Setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Hotel Grand Suri BSD City. Dan satu lagi di Gading Serpong di Agathon Function Center. Setiap hari Minggu jam 5 sore. Saya ajak saudara bergabung bagi saudara yang belum punya komunitas beribadah. Nah, satu lagi hari Minggu nanti saya akan lanjutkan seri iman. Pengajaran tentang seri iman saudara bisa ikuti secara onsite maupun online. Saudara, saya mengambil judul Heavenly Currency is Faith. Ya, Heavenly Currency is Faith. Nah, mari kita akhiri ibadah kita. Nah, saya mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan, terima kasih untuk acara Suara Gembala ini. Kau sudah memperdengarkan suara-Mu. Malam ini sebelum kami akhiri Suara Gembala ini, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Berkat-Mu Kau curahkan secara spesial untuk mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Berkat kekayaan, berkat umur panjang, berkat yang spesial Kau berikan. Juga untuk setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan, mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri,
acara ini Engkau berkenan memberkati kami. Mari angkat kedua tangan, membuka hatimu, terimalah berkat, nugrah, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.